Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dalam kuliah teori dan praktik pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Ya, ini adalah mata kuliah yang akan dilaksanakan untuk mahasiswa di semester 5 program studi PGSD FKIP Universitas Palangkaraya. Materi hari ini adalah materi pertama yang akan Ibu berikan, yaitu tentang perencanaan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Tujuan perkuliahan kita. Ya, mahasiswa calon guru sekolah dasar dalam perkuliahan ini diharapkan mampu memahami konsep dasar perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Jadi sebelum kita melangkah untuk mempelajari bagaimana mempraktikkan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar, kalian harus tahu, harus memahami walaupun pada mata kuliah di perencanaan pembelajaran kita sudah belajar secara luas, secara detail mengenai perencanaan pembelajaran, tetapi di sini akan Ibu ulang lagi untuk memperkuat dan untuk mengingatkan kalian bagaimana perencanaan pembelajaran, terutama untuk pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Baik, ini hakikat perencanaan pembelajaran. Ya, semoga masih ingat semuanya nih. Apa sih perencanaan pembelajaran? Nah, menurut Sujana, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dihasilkan yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Ya, jadi apa yang akan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran? Hal ini adalah nanti pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Nah, hal ini menurut Sujana untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Jadi tidak ada gunanya kita melaksanakan proses pembelajaran kalau peserta didik tidak mengalami perkembangan yang baik. Dalam hal ini hasil belajar dari tiga ranah ya, ranah pengetahuan atau kognitif, kemudian keterampilannya, skill, ya, psikomotorik, dan perkembangan yang baik dalam pembentukan karakter afektifnya, sikap. Nah, selain itu, guru dapat memahami peranannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga pada proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, guru harus memahami peranan dan tugas-tugasnya yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi tidak kemana-mana, tidak terlalu menyimpang ya. Walaupun nanti di dalam proses itu akan terjadi perkembangan di dalam pencapaian tujuannya misalnya ya, tapi tidak terlalu melenceng karena kita sudah punya planning atau perencanaan di awal. Nah, kemudian menurut Ibrahim ya di dalam Trianto, perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan merumuskan. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan merumuskan tujuan. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Di dalam istilah perencanaan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi ya IPK dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian perencanaan pembelajaran merupakan cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Cara apa yang digunakan untuk menilai? Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Sudah benar belum instrumennya, perangkatnya, melenceng tidak dari tujuan. Nah, ini harus selaras antara IPK, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, sampai dengan instrumen untuk menilainya. Ya, materi apa yang akan disampaikan juga harus sesuai dengan indikator dan tujuan. Ya, jangan nanti ketika kita pembelajaran tematik terpadu,
ya, yang harus disampaikan itu ada 2 fokus pembelajaran, misalnya bahasa Indonesia dan SPDP. Tetapi tidak sesuai materi yang disampaikan, malah nanti di sana ada olahraga begitu. Walaupun sebenarnya tampak sama antara materi-materi yang disampaikan di dalam tematik terpadu, tetapi tetap harus jelas ya, yang mana yang fokus bahasa Indonesia, yang mana yang fokus SBDP. Jadi tidak boleh keluar dari IPK itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan? Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menyampaikannya, strategi pengajaran apa yang akan kita gunakan gitu ya. Mencakupi metode pengajaran, metode pembelajaran, tekniknya, medianya ya yang diperlukan. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran pengajar dalam hal ini guru kelas ya hendaknya memposisikan perencanaan kegiatan pembelajaran sebagai sebuah hal yang wajib ya. Jangan sampai tidak ada. Jadi perencanaan pembelajaran sebelum kita masuk ke proses pelaksanaan pembelajaran semester, di awal semester kita sudah siap perangkat perencanaan pembelajaran itu. Karena keberhasilan pembelajaran, keberhasilan pembentukan peserta didik di dalam pembelajaran itu adalah menjadi tujuan yang utama. Nah, di dalam kegiatan perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan seorang pendidik mencakupi beberapa hal. Salah satunya adalah menyusun perencanaan pembelajaran ya, yang terus-menerus dan menyeluruh terus-menerus. Itu maksudnya dalam satu semester, tidak boleh hanya pada satu materi saja kita rencanakan, pada satu KD saja, atau satu pembelajaran saja, pembelajaran 2, 3 tidak disiapkan. Nah, ini tidak boleh, harus menyeluruh, komprehensif, ya, terpadu, semuanya harus utuh, ada, lengkap. Nah, kegiatan perencanaan pembelajaran kemudian dimulai dari penyusunan sebuah rencana. Nah, evaluasi pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ya, ada rencana, ada evaluasi. Oke, selanjutnya konsep dasar perencanaan pembelajaran di sekolah dasar seperti apa? Ya, kita awali dengan menelaah silabus. Ya, silabus pembelajaran tematik terpadu. Ya, kalian harus punya mahasiswa calon guru sekolah dasar. Sekarang kita masih melaksanakan kurikulum 2013. Kemudian dilengkapi dengan kurikulum Merdeka di tahun 2022 ini. Nah, yang harus kalian persiapkan pertama kali adalah menelaah isi silabus pembelajaran tematik terpadu. Kemudian silabus 5 mata pelajaran ke-SD-an yang wajib itu ya. Yang 5 itu mencakupi silabus mata pelajaran bahasa Indonesia, silabus mata pelajaran matematika, silabus mata pelajaran IPA, silabus mata pelajaran IPS, dan silabus mata pelajaran PKN. Ini harus ditelaah isinya. Ya, memang tugas guru seperti ini, merencanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya pembelajaran di sekolah dasar itu sangat penting perencanaannya dilakukan untuk mencapai, tadi Ibu ulangi lagi, mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Supaya tidak terjadi kesalahan berulang-ulang, di uji coba begini, karena kita tidak melakukan perencanaan. Mungkin menggunakan strategi ini nih, menggunakan metode ini, dicoba-coba, dan salah, akhirnya kegagalanlah dalam satu pembelajaran itu. Sedangkan pembelajaran tematik terpadu itu berkelanjutan, nggak bisa diulang. Hari ini pembelajaran 1, besok pembelajaran 2, besok pembelajaran 3. Kalau diulang-ulang tidak akan selesai, tidak akan tercapai. Karena itu perlu dengan matang melakukan merencanakan pembelajaran ini ya, harus dengan baik. Tujuan dari perencanaan pembelajaran itu memungkinkan guru, dalam hal ini kalian sebagai calon guru kelas ya, memilih metode mana yang sesuai. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Ketika kalian sudah menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan baik, kalian juga sudah menyiapkan strategi pengajaran yang tepat, yang baik untuk masing-masing pembelajaran di setiap hari pembelajaran itu. Pembelajaran 1 menggunakan
fokus pembelajaran apa saja, fokus pembelajaran apa saja, KD-nya seperti apa, ya apa yang akan dicapai. Nah, ini sudah bisa kita tetapkan. Begitu kita masuk kelas, kita tinggal jalan, tinggal mainkan nih, tinggal mengajar. Kalaupun terjadi error itu sangat sedikit, ya. Misalnya ada beberapa trouble begitu ya di kelas itu. Siswa ternyata ada 1 atau 2 siswa. Nah, ini akan cepat kita atasi ketika kita sudah punya strategi yang baik dari perencanaan pembelajaran itu, ya. Nah, setiap pemilihan metode berarti menentukan jenis proses belajar mengajar mana yang dianggap efektif. Nah, efektif itu seperti apa sih? Yang tepat guna pada karakteristik siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karakteristik siswa itu beragam walaupun kita memang punya kesamaan umum, ya harus punya kesamaan umum dari semua siswa. Tetapi kita juga harus menghargai masing-masing karakteristik yang berbeda. Nah, pada materi yang berbeda, kelas yang berbeda, karakteristik yang berbeda, strategi pembelajarannya juga berbeda. Inilah pentingnya perencanaan pembelajaran. Nah, fungsi dari perencanaan pembelajaran secara umum, ya Umar Hamalik mengemukakan tentang fungsi dari perencanaan pembelajaran. Pertama, mengorganisasikan dan mengakomodasikan kebutuhan siswa secara spesifik. Nah, ini tadi, ya. Kebutuhan siswa secara spesifik harus kita perhatikan, harus menjadi yang pertama yang kita perhatikan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Karakteristik siswaku secara umum adalah introvert. Seperti apa ya supaya aktif begitu, jangan pasif. Nah, dan yang kedua, membantu guru dalam memetakan tujuan yang hendak dicapai, ya. Jadi rumusan IPK-nya, tujuan pembelajarannya itu sudah kita petakan dengan baik sesuai dengan peta temanya, ya di setiap pembelajaran masing-masing pembelajaran itu. Jadi kita tidak asal masuk begitu terus ngomong seadanya, ya siswa suruh buka buku siswanya yang belum kita persiapkan dengan baik LKPD-nya, ya. Nah, buku siswa itu tidak bisa dengan serta-merta kita tumpuk begitu saja pada siswa tanpa kita mempersiapkan mengemasnya kembali. Ini tugas guru di sekolah dasar, ya. Mengemas kembali materi-materi yang ada di buku siswa, bagaimana petunjuk penugasannya yang dimuat nanti di LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian yang dikemukakan Umar Hamalik, fungsi yang ketiga, membantu guru dalam mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error tadi dalam mengajar. Nah, ini dicoba-coba, ya. Mungkin menggunakan metode ini cocok nih, mungkin menggunakan media ini cocok nih, dan salah, coba salah, tidak akan tercapai dengan baik tujuan pembelajaran itu. Hindari ini, karena itu persiapkan dengan matang perencanaan pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum atau silabus yang sudah ada. Nah, beberapa prinsip perencanaan pembelajaran secara umum mengemukakan tentang dasar atau prinsip perencanaan. Nah, ini yang pertama, rancangan yang harus dibuat harus sesuai dengan tersedianya sumber-sumber. Ya, tidak bisa juga kita ingin yang wah begitu ya, ini harus dengan video pembelajaran nanti harus menggunakan layar tayang, tapi jaringan internetnya tidak mencukupi. Ketersediaan listrik di daerah tersebut kurang begitu ya, pasokan listriknya, kemudian itu siswa tidak familiar dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, rancangan harus dibuat sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Kalau kita tidak punya bahannya secara lengkap, ini akan susah. Ya. Lebih baik kita menggunakan konsep yang menurut orang itu konvensional, tetapi maksimal kita merancangnya. Ya, bagus kalau memang guru sudah mampu dengan teknologi digital, tetapi ya kita lihat lagi tersedia enggak sumbernya, bisa tidak dilaksanakan, ya. Dan yang kedua, organisasi pembelajaran
harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekolah. Nah, ini tadi kita memaksakan, tetapi sekolah kita itu masih belum mampu melaksanakan teknologi. Ya, teknologi misalnya tadi kita tayangkan video atau melalui Zoom meeting, terus apa lagi ya, pembelajaran yang menggunakan digital itu, dan itu belum siap ya masyarakatnya, kemudian mengganggu di lingkungan sekolah ya nggak bisa juga. Ya, jadi harus melihat ketika kita menggunakan metode karya wisata misalnya, ya tidak mengganggu lingkungan di luar, masyarakat di luar lingkungan sekolah itu. Nah, guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, tentu sudah paham mengenai hal ini. Ya, faktor manusia selaku anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada keterbatasan. Ini dimaklumi, tapi bukan berarti karena dimaklumi terus seada-adanya begitu. Tidak, perencanaan pembelajaran harus matang. Ya, kita harus maksimal dengan sumber yang ada. Ya, kita tidak bisa memaksakan sumber yang tidak terjangkau, tetapi kita paksakan begitu. Jangan. Jadi sumber-sumber yang akan kita berikan dalam proses pembelajaran itu, misalnya medianya, begitu ya, metodenya ya harus terjangkau, harus visible. Nah, kegiatan perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Rencana adalah alat untuk memudahkan mencapai tujuan. Ya. Nah, tadi bukan malah mempersulit, ya. Jadi memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa cepat paham, ya, mudah memahami konsep pembelajaran yang sedang mereka laksanakan. Ya, jadi sebagai alat untuk memudahkan mencapai tujuan, bukan malah mempersulit. Siswa susah menggunakan media ini, menggunakan alat peraga, metode kita susah siswa untuk mengikutinya, ya tidak bisa juga. Jadi semuanya harus disesuaikan. Rencana harus dibuat oleh para pengelola atau guru-guru yang benar-benar memahami tujuan pendidikan dan tujuan organisasi pembelajaran. Rencana yang baik, jika guru membuat rencana itu, memahami dan memiliki keterampilan yang mendalam tentang membuat rencana, karena itu harus dipahami dengan baik. Seperti apa sih perencanaan pembelajaran itu, metode yang digunakan, ya, media yang digunakan, apa yang kita implementasikan. Ya. Kalau gurunya bingung mau belajar apa, materinya seperti apa, tidak akan tercapai tujuan pembelajaran itu. Ya, itu contoh-contoh kecil. Rencana yang dibuat secara terperinci. Nah, ini harus lengkap ya. Perencanaan pembelajaran itu perangkatnya harus profesional karena yang melaksanakan juga guru yang profesional. Jangan hanya yang satu halaman. Ya, satu lembar, satu halaman seada-adanya, itu bukan perangkat namanya. Ya. Not catatan kecil ya, atau laporan yang diminta satu halaman, ya silahkan. Tetapi untuk mendukung kita di dalam kelas ya tentunya harus lengkap. Ya, rencana yang dibuat oleh guru harus sederhana. Sederhana maksudnya bukan yang dengan satu halaman tadi, bukan yang seada-adanya. Sederhana itu tidak menyulitkan dan visible, terjangkau. Ya, rencana itu terjangkau, guru mudah menggunakannya, melaksanakan perencanaan itu, dan siswa juga mudah menjalani proses pembelajaran dari perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh gurunya. Rencana yang dibuat tidak boleh terlalu ketat, harus fleksibel, luas. Maksudnya seperti apa? Kita bisa kompromi dengan berbagai situasi kondisi begitu yang terjadi di luar jangkauan kita. Misalnya siswa tidak bisa nih menggunakan tadi ya, malu misalnya, kok dengan media yang dibawa guru, "Bu guru aku bawa ini loh, boleh enggak?" Nah, kita harus fleksibel, ya. Jangan terlalu kekeh dengan apa yang kita miliki. Kemudian kita menginginkan
siswa 100% tuntas begitu, tetapi kita juga tidak mampu untuk melaksanakannya dengan maksimal. Nah, ini kita harus fleksibel ya. Mungkin kita beri pengayaan kembali, ada catatan untuk orang tua di rumah, harus ada kerjasama dengan orang tua di rumah. Dalam rencana khususnya, rencana jangka panjang perlu diperhitungkan terjadinya pengambilan risiko. Nah, ini ketika kita mencari apa ya, membuat sesuatu yang kemungkinan yang terburuk itu siswa tidak mencapai KKM, nanti apa yang harus aku lakukan? Nah, ini harus memperbanyak sumber-sumber yang relevan, ya, memperbanyak membaca laporan-laporan penelitian tindakan kelas. Ketika terjadi sesuatu yang di luar apa yang sudah kita petakan di dalam rencana pembelajaran, kita dengan cekatan ya memanajemen kembali agar mengurangi resiko yang terjadi ya. Rencana yang dibuat jangan terlalu ideal, ambisius, sebaiknya lebih praktis, pragmatik. Nah, ini tadi, jangan terlalu idealisme, jangan terlalu ambisius. Kita ingin orang musim pembelajaran digital, era pendidikan abad 21 menggunakan ini, tapi kita bertugas di tempat yang tidak mendukung, ya, blind spot, begitu. Ya, blank spot ya, tidak ada jaringan internet yang baik, kemudian fasilitas digital kita, apakah layar tayang, laptop dan segala macam kita tidak maksimal ya penggunaannya ya tidak bisa. Ya. Yang terpenting adalah kita sebagai guru profesional itu melaksanakan 4 kompetensi inti sebagai guru yang profesional. Ya, kompetensi teknologi itu pelengkap di saat ini ya, di situasi saat ini. Bukan kita tidak apa-apa tidak menguasai teknologi, tidak seperti itu ya. Kemudian yang terakhir 10, sebaiknya rencana yang dibuat oleh guru juga memiliki jangkauan yang lebih jauh, dapat diramalkan keadaan yang mungkin terjadi ini terulang lagi tadi. Ketika ada sesuatu yang di luar dugaan, kita harus siap dan cekatan untuk mengemasnya kembali, memanajemen kembali perencanaan pembelajaran hingga mengurangi kesalahan yang cukup fatal, fatalisasi begitu ya. Nah, di pendidikan di Indonesia, perencanaan kegiatan pembelajaran biasanya dikenal dengan istilah konsep rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, atau RPP. Nah, RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi yang telah ditetapkan ya sesuai dengan standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Walaupun pada pelaksanaannya di kurikulum 2013 guru diperbolehkan untuk mengembangkan, untuk menyesuaikan kebutuhan lokal. Dalam hal ini adalah karakteristik masing-masing kelas yang diampunya. Siswanya seperti apa, jumlahnya berapa, bagaimana karakteristik secara umum, bagaimana karakteristik secara khusus. Dalam hal ini khusus adalah karakteristik individu siswa. Ya. Baik, ini perangkat perencanaan pembelajaran ya RPP tadi. Yang pertama meliputi penyusunan perangkat rencana pelaksana pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar. Ini yang esensial ya, yang perlu dipersiapkan. Nanti secara komprehensif kita belajar pada materi berikutnya. Penyusunan perangkat penilaian pembelajaran, penyusunan perangkat penilaian. Ini tentang evaluasi, bagaimana mengevaluasi yang selaras dengan tujuan pembelajaran tadi, selaras dengan IPK, selaras dengan materi, ya. Jadi semuanya saling satu kesatuan yang utuh, ya, tidak ke sana kemari. Tujuannya ini, indikatornya itu, dan penilaiannya kemana-mana. Tidak boleh seperti itu. Semua harus selaras, utuh. Ya. Nah, skenario pembelajaran untuk penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Kalau tematik terpadu,
berbasis pedagogik dan saintifik. Nanti pada fokus pembelajaran masing-masing di 5 mata pelajaran itu akan juga menyesuaikan pendekatannya. Akan tetap kita implementasikan ketika di dalam proses. Ya. Kalau berbasis pedagogik tadi dan saintifik itu adalah format secara keseluruhan pembelajaran tematik terpadu. Nah, untuk masing-masing fokus pembelajaran tidak boleh kehilangan identitasnya, terutama pendekatan pembelajaran yang digunakan. Dia punya masing-masing karakteristik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nanti seperti apa kita akan belajar di materi-materi berikutnya, ya. Oke, ini Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar. Ini yang tentang kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka ya nanti tersendiri akan Ibu bagikan juga ya setelah kita mematangkan di K13. Apakah K13 ini selesai Bu setelah kurikulum Merdeka? Enggak. Apakah antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka masing-masing berdiri? Enggak. Saling melengkapi. Nanti seperti apa terpadunya, melengkapinya, ya akan sangat menyenangkan dan akan menjadi solusi, ya insya Allah menjadi solusi dalam permasalahan pembelajaran selama ini yang dihadapi siswa, ya. Karena kurikulum Merdeka itu menghargai minat dan bakat sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Ya, baik. Nah, sudah selesai materinya, tapi materi yang Ibu bagikan di bahan materi yang Ibu bagikan itu lebih banyak lagi isi yang harus kalian perdalam, ya isi materinya. Silahkan dipelajari, diperdalam lagi. Nanti jika ada yang belum dipahami, masih ada yang belum dipahami, silahkan mengajukan pertanyaan di WhatsApp grup selama alokasi waktu perkuliahan kita hari ini. Ya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya, perangkat pembelajaran tematik terpadu. Seperti apa itu nanti, ya silabus mata pelajaran dan silabus pembelajaran tematik terpadu juga akan kita bahas di sana. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat hari ini. Sekian, sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.